Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat KBT, kita ketemu kembali di segmen Jibril bersama kami bukan Tuhan dalam kajian membangun personality. Ya, masih dengan saya WK Sregar sebagai apa ya? Representator kali ya. Sebagai representator kami bukan Tuhan. Selanjutnya kita masih membahas tentang berbagai macam jenis penyakit kolbu. Kayaknya memang ini banyak sekali, makanya dunia ini sekarang penuh dengan kacau karena dihuni oleh orang-orang yang penuh dengan penyakit. Subhanallah, Allah menciptakan manusia begitu banyak nuansa ya. Buat saya menganalisis penyakit ini bukan saya anggap sesuatu hal yang negatif, tapi sesuatu hal yang asik untuk kita utik. Jadi boro-boro ngurusin orang, ngurusin diri sendiri aja kadang-kadang kita udah ampun-ampun gitu. Orang yang personalitinya apik, dia sebenarnya tidak usil dengan orang lain, karena dirinya sendiri pun masih banyak yang harus diurusin gitu. Nah, jadi ya asik ya mengkaji masalah hati ini, memang asik sekali. Selanjutnya Bang WK akan kenalkan lagi lewat kitabullah ini satu jenis penyakit yang namanya alhamiyah. Alhamiyah. Apa itu alhamiyah? Di surat Al-Fat ayat 26 Allah menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah melazimkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka lebih berhak dengan kalimat takwa itu dan lebih patut untuk memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Sahabat, di alam ayat ini ada komparasi ya, ada perbandingan jiwa antara orang kafir yang kondisi kolbunya atau kondisi jiwanya bersandar pada keangkuhan semu duniawi ya. Orang kafir, awas, ketika saya mengatakan kafir itu saya nggak bicara non muslim ya, itu kita gitu, karena Quran ini kan hudalinnas, untuk petunjuk buat manusia. Lah kita kan manusia. Berarti kita bicara kafir itu kita tidak bicara siapa-siapa, bicara kita sendiri. Ya, sifat kafir itu ada pada diri kita. Ya. Gitu. Ya. Yaitu yang bersandar pada keangkuhan semu duniawi. Bersandar pada hartanya, bersandar pada tahtanya, bersandar pada namanya, bersandar pada retorikanya. Nah, coba kalau kita koreksi diri kita pribadi masing-masing, apa kita tidak seperti itu? Makanya saya bilang ketika kita bicara kafir itu kita nggak bicara
siapa-siapa, tapi bicara kita sendiri. Gitu. Sedangkan mukmin memiliki komitmen pasti, yaitu kalimat takwa atau kalimat Allah, kalimatullah, dinul Islam, yang menciptakan kondisi sakinah, tentram, damai. Nah, jadi mukmin itu kerjanya menciptakan kedamaian, bukan menciptakan kerusuhan. Ya, kalau ada orang Islam yang hobinya membuat kerusuhan, itu bukan Islamnya, tapi orangnya yang belum mencapai kepada Islam. Baru mut, dah aing mah lain Sulaiman atuh mut. Ini ya. Ada semut barusan. Ya, gitu. Kalau ada orang yang hobinya buat kerusuhan, ya itu berarti belum Islam. Karena Islam itu menciptakan kondisi yang sakinah, tentram dan damai. Jadi seorang mukmin itu dia tidak menyandarkan harga dirinya pada sarana-sarana duniawi. Sebab sarana itu bukan tujuan. Nah, sarana itu bukan tujuan. Sama seperti sholat. Sholat itu sarana, bukan tujuan. Jadi orang mukmin tidak bersandar pada sholatnya, tapi bersandar pada Allah. Tetap bersandarannya adalah Allah, bukan sholatnya. Gitu. Makanya ada hadis yang mengatakan orang itu masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Gitu. Nah, berkaitan dengan alhamiah ini, tidak, justru sombong kita kalau kita menyetandarkan diri kita itu pada sarana-sarana. Itu sombong namanya. Itulah. Ada kan itu pada diri kita. Nah, sama seperti misalnya kita punya orang tua kita lah, misalnya sering memberikan hadiah pada kita, misalnya orang tua kita agar kita bahagia, kita dikasih mobil sama orang tua kita. Ya, kita dikasih mobil pada orang tua kita. Nah, tapi setelah kita dikasih mobil, kita jadi larut dengan mobil itu sehingga kita lupa sama orang tua kita. Gitu. Jadi larut dengan mobil, asik dengan mobil yang pemberiannya, lupa sama yang memberinya. Sampai-sampai untuk berkunjung aja nggak sempet karena kita terlalu disibukkan dengan hal-hal yang lain dengan mobil kita itu. Nah, ini sombong namanya. Lupa sama yang memberi. Gitu. Sama Allah juga, dia menyiapkan aturan itu, membuat syariat itu karena dia peduli sama kita. Tapi banyak orang-orang yang begitu sombongnya, mentang-mentang dia sudah menggunakan syariat itu, sehingga akhirnya Allah dilupakan. Dia bersandar pada sarana-sarana yang diberikan Allah. Mentang-mentang dia sudah sholat, seakan-akan dia nanti pasti selamat. Mentang-mentang dia sudah begini begitu, pasti dia inilah sebuah sikap-sikap sombong. Ini sombong. Ini penyakit. Ini penyakit. Hati-hati. Ini penyakit. Makanya agar tidak terjadi kesombongan ini, kembali kepada wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Ingat, itu semua yang menjadikan itu semua adalah Allah yang sangat objektif dan ilmiah dalam segala hal.
Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.